Mohon perhatian kepada para hadirin yang mengikuti persidangan secara daring, dimohon untuk bersikap tertib dan tenang, serta tidak berlalu lalang, tidak makan, tidak minum, dan tidak merokok. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sesi terakhir untuk hari kedua sidang Pilkada. Perkara nomor 53 dan 54. Dipersilakan pemohon nomor 53 Kabupaten Muna. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari pemohon hadir Andi Syafrani. Di belakang saya ada Wiwin Winata dan secara online ada Agung Wahyu Ashari. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Baik. Perkara 54 Kabupaten Wakatobi, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya kuasa pemohon PHP Kabupaten Wakatobi Mahfud, didampingi sahabat saya Ari Arfan Hasibuan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Termohon KPU Kabupaten Muna, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk perkara nomor 53, kami hadir saat ini, saya selaku kuasa hukum termohon Abdul Razak Said Ali bersama Lode Muhammad Askar Adijaya, Kordif Hukum dan Pengawasan KPU Muna, dan yang hadir secara online atau daring ada rekan saya Bapak Nasrullah selaku kuasa hukum termohon dan bersama Ibu Ade Suryani dari KPU Sulawesi Tenggara beserta Bapak Kubais selaku Ketua KPU Muna. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Ya. Nomor 54 KPU Kabupaten Wakatobi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya Baron Harahap, kuasa hukum KPU Wakatobi, hadir juga bersama saya Ketua KPU Wakatobi, Pak Rajab. Kemudian secara daring ada rekan kami Pak Bahtiar dan anggota KPU Kabupaten Wakatobi Syaiful. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Beralih ke Bawaslu Kabupaten Muna, silakan siapa yang hadir. Terima kasih Yang Mulia. Kami Bawaslu Muna yang hadiri, saya Alam Zalnaim selaku Ketua Bawaslu Muna dan Pak Aksar selaku Kordif Hukum Penanganan Pelanggaran Bawaslu Muna dan rekan saya yang lewat daring Pak Ali Darman. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Bawaslu Wakatobi, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Wakatobi, saya Laude Muhammad Arifin bersama Kordif Hukum Pak Laude Januria, dan secara online kami didampingi oleh pimpinan Bawaslu Sulawesi Tenggara Pak Hamruddin Udu dan Pak Ajmal Arif. Ya. Baik. Agenda persidangan hari ini pertama penyampaian pokok-pokok permohonan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan dari para pemohon. Kedua, pengesahan alat bukti pemohon, dan ketiga, penyampaian hasil penetapan sebagai pihak terkait. Langsung saja ke pemohon 53 dengan waktu 10 menit lebih kurang.
pokok-pokoknya saja. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami mewakili pemohon, yaitu yang bernama Bapak Laude M. Rajiun Tumada dan Bapak Haji Lapili, sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut 2 untuk Pilkada Kabupaten Muna. Permohonan ini tidak kami bacakan semua Yang Mulia, kami akan bacakan poin-poinnya dan dianggap dibacakan yang lainnya. Pada intinya adalah permohonan ini terkait dengan isu hukum mengenai perbedaan penulisan nama dan perubahan nama, di mana perbedaan penulisan nama secara hukum tidak memiliki konsekuensi dalam artian harus ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan perubahan nama menurut ketentuan hukum baik itu dari undang-undang maupun ketentuan yang ditetapkan oleh KPU sebagai syarat dalam proses pencalonan mensyaratkan adanya putusan atau ketetapan pengadilan. Nah, inilah poin utama yang terjadi di dalam proses pilkada di Kabupaten Muna. Yang lainnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran bersifat administrasi maupun pidana pada dasarnya cukup banyak, yang pada dasarnya bisa saja dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Akan tetapi setelah kami coba cari korelasikan dengan perolehan suara, belum terlalu signifikan. Karena itu kami langsung pada persoalan yang utama dalam proses ini, yang menurut kami ini adalah sebuah cacat bawaan hukum, cacat hukum bawaan yang berakibat pada cacat hukum hasil Pilkada Muna. Adapun fakta-fakta hukum yang kami sampaikan di sini Yang Mulia, bahwa Bapak Muhammad Rusman Untung tanpa diketahui kapan mengubah namanya telah menuliskan namanya di KTP maupun di berbagai macam dokumen, yaitu dengan nama Laude Muhammad Rusman Emba. Nah, akan tetapi kita baru tahu belakangan bahwa ada putusan pengadilan yang ditetapkan pada tanggal 24 September tahun 2020, di mana ini adalah 1 hari setelah SK termohon tentang penetapan pasangan calon. Dan di dalam putusan pengadilan tersebut barulah diketahui adanya perubahan nama dari Laude Muhammad Rusman Untung menjadi Laude Muhammad Rusman Emba. Ini 1 hari setelah SK KPU keluar. Dan KPU ternyata tidak melakukan proses pengecekan terkait dengan perubahan nama ini. Padahal diketahui bahwa berdasarkan surat ketetapan KPU, proses perubahan nama ini haruslah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Nah, dalam proses penetapan SK terkait dengan pasangan calon, Yang Mulia, pemohon pada saat itu ditetapkan secara berbeda waktunya dengan pihak terkait. Jadi pihak terkait ditetapkan beberapa hari sebelumnya, itu pada tanggal 23 September 2020, sedangkan pemohon ditetapkan oleh KPU pada tanggal 1 Oktober 2020 karena alasan pemohon pada waktu itu diduga terkena COVID. Karena adanya perbedaan waktu ini, maka secara hukum pemohon tidak dapat mengajukan mekanisme sengketa pemilihan ke Bawaslu dalam rangka untuk meminta pembatalan SK KPU terkait dengan penetapan pihak terkait. Hal ini didasarkan karena tadi perbedaan waktu. Yang kedua juga berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 11 tahun 2016, di mana di dalam pasal tersebut disebutkan yang punya legal standing hanyalah pasangan calon, bukan bakal pasangan calon. Nah, karena pemohon saat itu belum berstatus sebagai pasangan calon, maka hak pemohon untuk dapat mengajukan gugatan sengketa pemilihan ini, yang mana batasnya adalah hanya 3 hari setelah SK termohon ditetapkan, tidak dapat dilakukan. Nah, yang menjadi keganjalan berikutnya adalah dengan fakta-fakta yang telah kami sampaikan dan kami uraikan di dalam permohonan ini, Bawaslu
Kabupaten Muna tidak melakukan tindakan inisiatif apapun untuk melakukan cross check dan juga membaca dokumen hukum, terutama putusan pengadilan yang muncul 1 hari setelah SK penetapan KPU terkait dengan pasangan calon untuk pihak terkait ditetapkan. Nah, karena itu kami menduga bahwa pihak penyelenggara, termohon maupun Bawaslu sudah tidak bersikap netral lagi dalam proses ini karena tidak melakukan tindakan-tindakan antisipatif dan melakukan inisiasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sejak awal. Karena pelanggaran ini sejak awal dan kemudian pemohon tidak memiliki kesempatan yang diberikan secara hukum untuk mengajukan pembatalan, akhirnya pilkada ini berlanjut dengan hasil di mana pemohon kalah dari pihak terkait. Nah, itu yang mulia yang dapat kami sampaikan. Maka petitumnya kami meminta untuk membatalkan keputusan termohon nomor 252 dan seterusnya, kemudian membatalkan putusan termohon nomor 788 dan seterusnya, menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan bupati dan wakil bupati atas nama Laode Murajiun Tumada dan Haji Lapili sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Muna tahun 2020. Nah, yang terakhir, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melaksanakan putusan ini. Dan yang mulia, kami sampaikan permohonan ini karena memang secara hukum tidak ada lagi mekanisme hukum dalam proses untuk membenarkan adanya pelanggaran administrasi ini, sebab tadi mekanisme hukum yang ada tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon mengingat status pemohon saat itu belumlah menjadi pasangan calon, akan tetapi masih bakal pasangan calon. Demikian yang mulia paparan yang dapat kami sampaikan terkait dengan poin-poin dalam permohonan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada catatan? Silakan ya. Oh, ya, baik. Ya, baik. Sebelum ini ada catatan dari Yang Mulia Prof. Eni mengenai pihak terkait. Silakan. Baik, ini terkait dengan permohonan yang sudah sampaikan, tidak ada catatan terkait dengan hal-hal kelengkapan berkas. Tetapi untuk pihak terkait ya, ini pihak terkait ini yang mengajukan ada 2 ya. Siapa yang hadir sebagai calon di sini? Ada 2 permohonan ya, permohonan sebagai pihak terkait. Itu yang satu adalah memberikan kuasa kepada Baron Harahap Saleh dan Muhammad Rizal Haju. Betul ya? Kemudian yang satu lagi ini memberikan kuasa kepada Dr. Yanuar Wisesa sampai sekitar ada 40 kuasa pemohon ya. Ini memang kita bisa memahami mungkin ada hal-hal yang sifatnya administratif atau dan sebagainya begitu, tetapi apakah tidak bisa digabung karena ini perkaranya sama untuk keterangannya? Coba siapa dari kuasa pihak terkait? Yang mulia. Ya, ini ada 2 kuasa pihak. Ini siapa nih? Saya kuasa pihak terkait. Saya juga kuasa pihak terkait yang mulia, tetapi dalam perkara ini juga kuasa hukum termohon dalam perkara yang lain. Gimana? Silakan. Wakatobi, perkara nomor 54. Nah, di perkara nomor 53 kantor kami juga mendapatkan kuasa sebagai pihak terkait. Saudara namanya siapa? Baron Harahap. Oh, Baron Harahap. Siap, itu 1 hari sebelum batas waktu akhir untuk pendaftaran sebagai pihak terkait oleh tim saya sudah mendaftarkan diri menjadi pihak terkait. Boleh dicek tanggal pendaftarannya sebagai pihak terkait. Tapi saya kira usul yang mulia itu logis barangkali untuk digabung, sebab
Memang ini juga belum disampaikan oleh prinsipalnya berkait dengan ini, tapi kami akan koordinasikan kembali dengan prinsipalnya. Iya, jadi saya kira silakan nanti berkoordinasi karena ini perkaranya kan sama. Siap Yang Mulia. Jadi pasti jawaban terkait dengan keterangan-keterangan terhadap dalil pasti sama juga, ya. Dan kemudian Saudara Baron Harahap Saleh dan Muhammad Rizal Haju juga belum menandatangani juga, masih online kan ini ya? Kan dikirim online ya, khusus yang surat kuasa yang ini. Jadi sebaiknya nanti berkoordinasi untuk siapa yang akan jadi kuasa, ya. Yang satunya 40 pemegang kuasa, yang satunya ada 2 gitu ya. Ya, siap. Saya kira silakan untuk berkoordinasi soal ini. Siap Yang Mulia. Memang belum kami masukkan sebab kami juga menunggu penetapan dulu Yang Mulia, baru kami akan sampaikan kepada kepanitraan berkait dengan fisik kuasanya. Iya, Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya. Ya, urut mereka aja kalau kuasanya. Iya. Baik. Bukti yang diajukan oleh pemohon ada P1 sampai dengan P15. Benar Yang Mulia. Ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Lalu dalam perkara ini ada permohonan untuk menjadi pihak terkait. Majelis panel telah membaca dan mempertimbangkan dan telah menetapkan: 1. Menerima laode Muhammad Rusman Emba dan Dr. Andus H. Bahrun, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 53 dan seterusnya. 2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil pihak terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan pihak terkait pada pemeriksaan persidangan. Jadi begitu, permohonan untuk menjadi pihak terkait telah dikabulkan. Mengenai 2 kuasa hukum tadi silakan diselesaikan oleh masing-masing pihak. Selanjutnya perkara nomor 54, silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan sama dalam waktu paling lama atau sekitar 10 menit. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Haji Arhawi sebagai calon Bupati Wakatobi dan Hardin Laumo sebagai calon Wakil Bupati Wakatobi. Agak dekat dikit. Wakatobi Yang Mulia. Enggak. Suaranya kurang keras ya. Terima kasih Yang Mulia. Pada pokoknya menyampaikan permohonan sebagai berikut. Bahwa perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan termohon, mohon dianggap dibacakan, adalah tidak benar karena terjadi pelanggaran dan atau kesalahan yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan termohon dan pembiaran oleh Bawaslu semata-mata demi sebesar-besarnya memperbanyak perolehan suara pasangan calon pihak terkait. Pelanggaran dan atau kesalahan yang dilakukan oleh termohon beserta jajarannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS karena terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih di TPS dan jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membubuhkan tanda tangannya dalam daftar hadir pemilih di TPS, yang dibuktikan tidak adanya tanda tangan daftar hadir DPT tidak sama dengan pengguna hak pilih di TPS. Mohon dianggap dibacakan. Yang kedua, termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan surat suara pemilih yang pindah memilih atau DPPH karena terbukti pemilih pindahan tersebut sejatinya tidak memenuhi syarat
sebagai pemilih pindahan sebanyak 537 pemilih yang tersebar di 240 TPS di 95 desa atau kelurahan di 8 kecamatan di Kabupaten Wakatobi. 3. Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan surat suara pemilih tambahan atau DPTB karena terbukti pemilih tambahan tersebut sejatinya bukan pemilih di TPS yang bersangkutan, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebanyak 1.883 di 240 TPS yang tersebar di 95 desa atau kelurahan di 8 kecamatan di Kabupaten Wakatobi. 3. Termohon terbukti melakukan kecurangan di mana surat pemberitahuan memilih atau formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi kepada pemilih tidak dikembalikan kepada termohon dan tidak dilakukan rekapitulasi pengembalian. Hal ini berdasarkan bukti bahwa pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten sudah meminta secara resmi melalui surat kepada termohon, tetapi pada waktu itu menjawab bahwa dokumen yang diminta ada dalam kotak. Jawaban ini tentu tidak sesuai dengan pasal 12 dan pasal 13 PKPU nomor 18 tahun 2020 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. 4. Terjadi pelanggaran berupa penggunaan hak pilih lebih dari 1 kali dengan modus terdaftar di dalam DPT TPS asal, kemudian menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menggunakan KTP di TPS sebagai daftar pemilih tambahan atau DPTB berikutnya dengan tidak membawa surat keterangan pemilih pindah memilih dan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan. VD Posita 5 halaman 16 dan seterusnya. 5. Di samping pelanggaran dan atau kesalahan sebagaimana diuraikan di atas, termohon dan atau jajarannya juga melakukan pelanggaran yang dilakukan dengan cara dan terjadi di beberapa TPS. Mohon dianggap dibacakan. 6. Pelanggaran yang serius yang terjadi secara masif dan merusak nilai-nilai demokrasi pada penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan dalam bentuk praktek politik uang dan barang yang dilakukan oleh calon bupati pasangan calon nomor urut 2 bernama Haliana dan atau tim pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. Setuju bahwa terjadi pelanggaran yang serius yang dilakukan oleh tim dan atau pendukung pasangan calon nomor 2 berupa intimidasi dan ancaman kekerasan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 1 di beberapa TPS. Mohon dianggap dibacakan. Bahwa secara wajar dalam penyelenggaraan pemilihan, jumlah pemilih terdaftar dan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara, yaitu memilih yang mencoblos, harus lebih kecil dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPTH. Apabila pemilih yang mencoblos melebihi jumlah DPT, DPTB, dan DPPH, maka dipastikan ada pemilih dalam tanda petik yang kami pilih istilah siluman yang menunggukan hak pilihnya, dan inilah potensi pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh termohon. 9. Bahwa perolehan suara pasangan calon merupakan jumlah dari suara yang diberikan pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTB, maka apabila ada salah satu komponen suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara formal yuridis, maka mutatis mutandis suara pasangan calon menjadi tidak mempunyai basis legitimasi yuridis pula. Oleh karena itu, pilihan melakukan pemungutan suara ulang merupakan prosedur formal untuk memastikan kebenaran perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan kejadian tersebut baru diketahui setelah dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Maka demi memastikan berapa sebenarnya perolehan suara masing-masing pasangan calon, harus dilakukan pemungutan suara ulang di 240 TPS di 90 desa atau kelurahan, 95 desa atau kelurahan, dan 8 kecamatan
yang kami sebutkan dalam permohonan mohon dianggap dibacakan. Petitum kami yang mulia, pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan Kabupaten Wakatobi nomor 326 dan seterusnya. 3. Memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 240 TPS yang tersebar di 95 desa atau kelurahan dan 8 kecamatan, dan TPS tersebut mohon dianggap dibacakan. 4. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Baik, terima kasih. Ada catatan dari Yang Mulia Prof. Eni, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saudara kuasa pemohon, ini terkait dengan surat kuasa Siti Fatimah Siagian itu sudah dicoret ya? Sudah Yang Mulia. Sudah dicoret ya. Ya. Kemudian untuk kartu tanda anggota Tony Akbar Hasibuan masih berlaku tidak? KTA-nya sebagai advokat. Baik, kami cek ya Yang Mulia. Orang itu dicek ya, nanti diserahkan kopiannya ke kepanitraan ya. Baik Yang Mulia. Kemudian yang berikutnya tanda tangan, itu silakan nanti saudara cek antara tanda tangan dalam surat kuasa dengan permohonan ya. Ya. Untuk saudara Tony Akbar Hasibuan dan saudara Ari Arfan Hasibuan. Ya, itu tolong dicek ya. Ya. Ini seperti ada perbedaan dua tanda tangan ini. Silakan nanti saudara cek di kepanitraan ya. Itu Pak. Baik. Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P18, benar ya? Benar Yang Mulia. Tapi ini ada P12, 14, P15, 17, dan 18 ini rehasnya cuma satu materinya. Kenapa? Mestinya satu-satu. Mohon izin Yang Mulia, P berapa? Oh, di flash disk. Iya, yang dalam bentuk flash disk Yang Mulia. Ya. Ya, nanti diselesaikan dengan kepanitraan. Baik. Benar ya? P1 Benar, Yang Mulia. sampai P18 ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Lalu untuk perkara ini ada yang mengajukan permohonan sebagai pihak terkait, yaitu H. Haliana SE dan Ilmiati Daud SE MSI. Majelis telah membaca dan mempertimbangkan sehingga telah menetapkan: 1. Menerima H. Haliana SE dan Ilmiati Daud SE MSI, pasangan calon bupati dan wakil bupati Wakatobi, sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 93 dan seterusnya. 2. Memerintahkan kepada Panitra untuk mencatat dalam buku register perkara konstitusi elektronik dan memanggil pihak terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan pihak terkait pada pemeriksaan persidangan. Jadi permohonan pihak terkait telah dikabulkan. Mulai sekarang sah menjadi pihak terkait. Iya. Untuk itu sama dengan posisi ini tadi. Untuk kuasa dan sebagainya silakan diselesaikan. Kemudian untuk penundaan sidang mohon diperhatikan. Untuk perkara 53 ditunda hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 jam 17 sampai dengan jam 18.00 WIB dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengar jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait, dan pengesahan alat bukti. Untuk perkara nomor 4 ditunda hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 jam 14.00 sampai dengan 16.00 WIB dengan agenda yang sama seperti perkara 53. Lalu ada catatan: 1. Jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait,
disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan. Kedua, alat bukti dapat disampaikan sebelum persidangan, termasuk kalau ada bukti tambahan dari para pemohon. Tiga, ketetapan pihak terkait akan disampaikan kepada pihak terkait melalui email dan WhatsApp. Jadi nanti untuk pihak terkait yang sudah dikabulkan tadi, nanti silakan dipegang atau dilihat HP-nya. 4, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada lagi surat menyurat ya mengenai pemanggilan sidang. Sudah jelas ya? Cukup ya? Cukup. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari ini untuk perkara nomor 53, 54 /PHP titik BUP _datar 19 Romawi _2021 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan untuk perkara nomor 53, 54 /PHP titik BUP _datar 19 Romawi _2021. Untuk perkara nomor 53 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 17 sampai dengan selesai. Untuk perkara nomor 54 /PHP titik BUP _datar 19 Romawi _2021 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 pukul 14 sampai dengan selesai. Untuk perkara nomor 98, saya ulangi, untuk perkara nomor 92 89 04 /PHP titik BUP _datar 19 Romawi _2021 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, terima kasih.